Pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Nusantara bersama saya Rahel Silalahi, edisi spesial AIPA. Baru-baru ini AIPA atau yang kita kenal sebagai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly baru saja mengadakan pertemuan yang bertema The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Lantas, apa saja yang menjadi isu utama pada pertemuan ini? Sudah bersama kami hari ini Bapak Rafindra Airlangga selaku Wakil Ketua BKSAP dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan Jawa Barat 5. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Bagaimana kira-kira meeting kemarin Bapak, apa saja yang mungkin menjadi fokus AIPA ini sendiri Pak? Baik, mungkin kita jelaskan terlebih dahulu apa itu AIPA. Ya. AIPA itu ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. Jadi asosiasi kerjasama antara parlemen-parlemen yang tergabung dalam ASEAN. Jika ASEAN adalah wadah kolaborasi antar pemerintah di level eksekutif, maka AIPA berfungsi sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi untuk parlemen atau legislatif. Jadi tujuannya apa? Untuk mendorong kesepahaman, harmonisasi perundang-undangan parlemen secara voluntary, dan hal ini agar apa yang telah menjadi komitmen regional bersama memiliki instrumen undang-undang pendukung yang sesuai di masing-masing negara AIPA. Oke. Yang menarik nih dari Bapak sampaikan tadi, berarti kan AIPA ini merupakan perkumpulan parlemen antar negara ASEAN ya Pak. Kenapa sih Pak perlu parlemen ini juga menjalin kolaborasi antar negara? Apakah government to government, eksekutif to eksekutif itu tidak cukup Pak? Terima kasih pertanyaannya. Jadi beberapa kesepakatan yang dihasilkan pemerintah tingkat ASEAN tentu dalam certain cases membutuhkan dukungan parlemen melalui ratifikasi atau pembentukan undang-undang untuk sepenuhnya terimplementasi. Kerjasama antar pemerintah tetap menjadi fondasi utama ASEAN, namun diplomasi parlemen melengkapinya melalui track to diplomacy yang karakteristik memiliki fleksibilitas karena tidak secara langsung formal dan mengikat, tidak secara langsung. Jadi memiliki ruang menjembatani berbagai isu-isu sensitif di kawasan bila mana dibutuhkan. Mungkin dasar hukumnya adalah pasal 69 ayat 2 Undang-Undang MD 3 yang menjelaskan bahwa fungsi diplomasi DPR dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kira-kira yang menjadi isu utama yang dibawa Indonesia pada pertemuan kali ini apa Pak? Jadi kalau untuk pertama ada beberapa poin, mungkin ada 5 yang saya bisa klasterisasi yang saya akan sebutkan ini. Bahwa pertama penguatan tata kelola perdamaian dan peninjauan TAC, Treaty of Amity and Cooperation. Jadi kita menegaskan kembali prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation, consensus building, membangun konsensus, dan juga non-interference. Lalu ada yang unik, kita juga meninjau mekanisme High Council sebagai opsi penyelesaian sengketa antar negara di kawasan. Jadi AIPA sedang mempelajari apakah High Council ini bisa kita pertimbangkan. Dan semenjak buat TAC 50 tahun yang lalu, klausul ini belum pernah diaktifkan. Jadi kita belajar. Kedua, terkait dengan krisis iklim, ekonomi hijau, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Terus keamanan cyber dan penanggulangan kejahatan narkotika dan related crimes. Salah satunya kita melakukan assessment kemarin. Apakah parlemen-parlemen di ASEAN sudah memiliki kerangka regulasi atau undang-undang yang cukup untuk mengatur precursor compound dan NPS, non psychoactive compound. Jadi apa itu senyawa precursor? Jadi senyawa precursor adalah senyawa yang sehari-hari digunakan di industri, aromatik, ataupun pengobatan, namun bisa diproses secara kimiawi menjadi narkotika, sehingga jenis narkotika baru berarti kurang lebih seperti itu. Psychoactive compound adalah yang belum diklasifikasikan tapi memiliki potensi misalnya. Kalau precursor adalah senyawa kimia yang memang digunakan dalam sehari-hari atau produksi sehari-hari di bidang medis, farmasi benar, atau mungkin industri. Tetapi ini bisa dikonversi menjadi narkotika. Jadi kita harus memastikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki pengaturan terkait precursor ini agar tidak disalahgunakan. Dan ini harus ada di setiap negara-negara parlemen ASEAN. Kemudian juga ada isu kemanusiaan dan hak asasi manusia, menekan kembali resolusi 5-point konsensus di Myanmar, perlindungan hak asasi, dan juga ada juga kemitraan AIPA dengan AICHR. Terakhir kita mendorong juga inklusivitas gender dan pemuda. Mendorong misalnya parlemen diisi 30% oleh perempuan. Dan apa yang sudah dilakukan parlemen untuk mendorong angka keterwakilan perempuan.
Dari banyaknya kasus tadi ya Pak, salah satu topik yang diangkat itu kan terkait penguatan sentralitas ASEAN gitu ya Pak, untuk tetap menjadi istilahnya agenda setter begitu ya di regionalnya sendiri. Apa tantangan terbesarnya Pak untuk memperkuat sentralitas ini? Jadi saat ini dengan kondisi rivalitas geopolitik, kita harus menjaga bahwa ASEAN tidak menjadi arena kontestasi atau objek perebutan pengaruh. Secara tegas dalam Piagam ASEAN, artikel 1 ayat 15, mewajibkan ASEAN untuk mempertahankan peran sentral dan proaktif dalam hubungan dan kerjasama dengan mitra-mitra luar negeri. Dengan kata lain, sentralitas ASEAN merupakan prinsip bahwa ASEAN harus menjadi pengemudi utama dalam membentuk arsitektur ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Terus kita juga sebagai negara memiliki, sebagai kawasan memiliki collective bargaining position. Yeah. Misalnya kita memperkuat prinsip-prinsip misalnya UN CELOS 1982 untuk sebagai dasar code of conduct di Laut Cina Selatan. Jadi kita bisa mempertegas posisi kita di isu-isu internasional secara bersama apabila telah ada konsensus. Jadi memiliki collective bargaining power tersendiri. Kemudian kita berpindah sedikit nih ya Pak. Tadi kan kita berbicara terkait sentralitas. Kalau untuk climate change nih Pak, adakah beberapa isu mungkin yang dibahas kemarin waktu pertemuan? Baik, kalau ASEAN, jadi kalau kita lihat ada ASEAN Climate Outlook, disampaikan bahwa kita sudah memasuki secara kawasan memasuki musim El Nino, yang perlu diantisipasi dampaknya. Jadi El Nino ini masa kemarau yang berkepanjangan bisa berdampak pada produksi tanaman pangan, tekanan terhadap sumber air bersih, dan juga meningkatkan resiko kebakaran hutan. Dengan pemanasan global akibat gas rumah kaca, resiko terpicunya dan frekuensi terjadinya cuaca ekstrim memang lebih tinggi. Jadi ASEAN secara kawasan sudah memiliki target emisi gas rumah kaca di angka 0. Jadi zero net emission pada tahun 2050 sampai 2060, bahwa gas rumah kaca akan mencapai angka 0. Yeah. Maka dari itu negara-negara ASEAN melalui parlemen ya harus memiliki peta jalan. Selain peta jalan juga kerangka legislatif yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin dalam sesi kedua, Parlemen AIPA ini sudah menyampaikan regulasi, parlemen-parlemen di AIPA ini sudah menyampaikan, kita sudah membuat undang-undang ini yang akan meningkatkan bauran energi baru terbarukan misalnya di angka tertentu. Nah, target jangka pendek ASEAN di 2025 ini, 2026, itu sekitar 23% bauran energi dari energi terbarukan untuk bauran energi primer. Hal yang sama juga ditargetkan dalam penggunaan intensitas energi, yaitu pengurangan 32% dibandingkan baseline tahun 2025. Ya, dan untuk ketahanan energi, ASEAN juga menjajaki misalnya power grid bersama, dan juga infrastruktur LNG bersama dan gas pipa. Jadi ini apabila terjadi energy shock, ASEAN memiliki mekanisme untuk saling menjaga di dalam kawasan. Terakhir mungkin yang menarik, semua negara-negara parlemen ASEAN menyampaikan mereka punya peta jalan nilai keekonomian karbon. Tentu ekosistem mangrove di Indonesia, Filipina, Malaysia misalnya, itu menyimpan karbon 3-5 kali lipat lebih per hektar dibandingkan hutan daratan, jadi penyerapan karbon lebih tinggi. Yeah. Sektor forestry and other land use di Indonesia, Malaysia bisa mengakselerasi pengurangan emisi hingga ratusan CO2 ekuivalen per tahun. Kita harus memiliki standar MRV ASEAN yang harus diharmonisasikan agar bisa menjadi nilai ekspor untuk negara-negara global. Setelah tentunya memenuhi NDC di negara-negara masing-masing terlebih dahulu. Jadi sinkronisasi standar karbon dan untuk upaya pengurangan di dalam negara masing-masing, dan juga untuk membantu upaya pengurangan gas rumah kaca secara global. Tadi kan kita sudah mengobrolkan juga terkait banyaknya istilahnya agenda yang akan dibahas AIPA ke depannya Pak, terutama terkait climate change dan juga energi terbarukan. Kira-kira menurut Bapak sendiri apa yang paling mendesak untuk memastikan bahwa ya kita akan mencapai target-target itu ke depannya gitu? Tentu Pak, kalau dalam AIPA kita akan melakukan namanya country report. Jadi dalam AIPA Caucus ini negara-negara akan melaporkan sejauh mana komitmen yang sudah disetujui di level ASEAN antar pemerintah ditranslasikan dalam bentuk undang-undang. Dan mereka akan dan ini
akan kita rangkum dan kita tracking. Jadi karena memang mekanismenya harus berdasarkan konsensus bersama, maka itu merupakan tanggung jawab masing-masing negara untuk mengimplementasikan apa yang menjadi komitmen pertama. Dan sejauh ini mayoritas komitmen yang di ASEAN yang sudah menghasilkan resolusi diimplementasikan pada undang-undang anggota AIPA secara baik. Mungkin angkanya di atas 75% saat ini. Di atas 75% ya Pak ya. Berarti memang AIPA Caucus ini memiliki spesialisasi fungsi dari turunan AIPA sendiri untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut melakukan konsensus yang telah ditetapkan pada AIPA, begitu ya Pak ya? Di level undang-undang atau regulasi mereka. Oh begitu, oke. Berarti dapat kita simpulkan pemirsa dari AIPA Caucus sendiri yang baru mengadakan pertemuan beberapa waktu lalu bahwa ada dua hal utama yang dibahas. Yang pertama, strengthening ASEAN centrality, dan juga membahas terkait climate change. Climate change maksud saya tadi juga telah mendapatkan report dari beberapa negara dan sejauh ini sudah mencapai 75% ya Pak ya? Kurang lebih mungkin Kurang lebih 75% dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kedepannya terus AIPA ini juga akan mendapatkan berbagai laporan lagi, terutama terkait tadi jangka zero emission ya Pak, sampai tahun 2060. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara episode spesial AIPA hari ini bersama saya Rahel Silalahi. Dan jika kalian mungkin masih memiliki beberapa aspirasi yang ingin disampaikan kepada parlemen, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di episode Kabar Nusantara berikutnya. Salam Nusantara. Terima kasih.